Di jantung Eurasia, tempat di mana sejarah bertabrakan antara Barat dan Timur, UFC menggelar panggung istimewa UFC Baku yang akan digelar pada tanggal 22 Juni hari Minggu yang akan datang. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pesta darah yang menghidupkan kembali semangat prajurit dari dataran Kaukasus. Malam ketika oktagon tak hanya jadi arena kekuatan, tetapi juga medan kehormatan. 6 laga utama, 6 cerita manusia dengan mimpi, dendam, dan tekad yang menyala. Dari para veteran hingga wajah baru, setiap pukulan akan menjadi pesan, setiap kuncian adalah pernyataan, siapa yang layak bertahan dalam kerasnya dunia UFC. Jamahal Hill, mantan pemegang sabuk interim light heavyweight, bukan sekadar nama. Ia adalah teka-teki dalam dunia striking, petarung yang mampu memadukan presisi, sabar, dan daya rusak dalam satu paket mematikan. Namun, setelah kehilangan gelarnya dan diterpa cedera panjang, Jamahal kembali dengan beban pembuktian. Di seberangnya berdiri Khalil Rountree, salah satu sosok paling tidak terduga dalam divisi. Pria yang pernah mengalami kejatuhan mental dan kini menemukan zen dalam amarahnya. Rountree adalah petarung yang berubah menjadi monster setelah mengenal seni bela diri sebagai cara mengatasi trauma. Tendangan-tendangannya telah menghancurkan kaki lawan seperti palu godam menghancurkan batu. Pertarungan ini bukan hanya tentang dua tubuh, tapi dua filosofi. Jamahal adalah rencana jangka panjang. Rountree adalah badai yang tak menunggu aba-aba. Di mata pengamat, ini adalah laga hidup mati. Siapapun yang kalah, kemungkinan akan turun dari radar gelar dalam waktu lama. Namun bagi Jamahal, ini adalah misinya untuk kembali jadi top dog. Dan bagi Rountree, ini adalah waktunya menunjukkan bahwa kebangkitan bisa lebih mengerikan daripada kejatuhan. Rafael Fiziev, pria asal Azerbaijan yang kini mewakili Thailand dan warisan Muay Thai. Ia tak sekadar striker, ia adalah penari di atas bara api dengan setiap kombinasi serangan membentuk koreografi mematikan. Namun cedera ACL membuatnya absen dan menghapus momentumnya. Dan kini dia kembali dengan dendam, dengan senyap, dan dengan janji. Ignacio Bahamondes Lajaula adalah oposisi sempurna. Seorang seniman panjang jangkauan yang mengandalkan footwork, jab-jab cerdas, dan kombinasi panjang dari luar. Bahamondes bukan hanya striker, dia adalah ilusi. Ia menipu, menarik lawan masuk, lalu menyergap. Secara gaya, pertarungan ini adalah pertarungan sudut. Fiziev mendekat, Bahamondes menjaga jarak. Siapa yang lebih sabar? Siapa yang terlebih dahulu kehilangan kontrol? Inilah benturan antara artistik versus arsitektur. Yang satu mengalir, yang satu membangun. Dan saat keduanya menari di tengah oktagon, tak ada yang tahu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Tapi kita semua tahu, yang bertahan akan mendekat ke arah sabuk lightweight yang panas membara. Ketika membicarakan divisi heavyweight, kita selalu terjebak antara kekuatan dan kecepatan. Namun di acara itu, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, warisan. Curtis Blaydes, salah satu grappler terbaik di kelas berat, telah lama menjadi tembok penghalang bagi siapapun yang ingin melesat ke puncak. Dengan latar belakang gulat NCAA, Blaydes dikenal sebagai penghancur impian yang memaksa lawan merasakan tekanan napas mereka sendiri di kanvas. Namun waktu terus berjalan. Dan kini muncul Rizvan Kunev, pria dari Dagestan, membawa warisan tanah tinggi dan keahlian sambo yang mengalir sejak kecil. Kunev bukan sekadar petarung Dagestani biasa. Ia menggabungkan tekanan taktis dan pukulan keras dengan jiwa bersahaja yang menyimpan bara kompetisi. Ia datang dengan tujuan mengusir generasi lama dan membuka jalan bagi era baru. Pertarungan ini bukan duel satu dimensi. Ini adalah cerita klasik, sang penjaga gerbang melawan pemecah tembok. Blaydes ingin membuktikan bahwa dia belum usai, bahwa meski banyak yang menjatuhkannya, dia belum mau pergi. Tapi Kunev, dia tidak akan menunggu giliran. Dia ingin merampas giliran itu.
Dan di atas oktagon hanya satu hal yang pasti, siapa yang menjatuhkan yang lain ke kanvas terlebih dahulu akan menentukan siapa yang punya masa depan di puncak piramida kelas berat UFC. Ketika Taufik Musayev memasuki oktagon di Baku, dia tidak hanya membawa namanya sendiri. Ia membawa semangat rakyat Azerbaijan yang melihat dalam dirinya perwujudan harapan, kekuatan, dan kehormatan. Musayev bukan sekadar striker. Dia adalah penghibur berdarah dingin yang mampu menyulap tekanan menjadi seni KO. Setiap serangannya adalah pernyataan bahwa ia tak datang untuk bersahabat, tapi untuk menguasai. Namun malam itu, sorakan publik akan diuji oleh kedatangan Miktaybek Orolbay, nama yang belum populer secara global, tapi memiliki kekuatan tangan dan keberanian yang telah lama dikenal di Asia Tengah. Pria dari Kyrgyzstan ini hadir bukan hanya sebagai lawan, tapi sebagai penghancur harapan tuan rumah. Gaya bertarungnya keras tanpa kompromi, dengan taktik pressure yang menggulung lawan tanpa jeda. Dari sisi luar, ini tampak seperti duel biasa. Namun dari dalam, ini adalah pertarungan dua negara, dua kultur, dua harga diri yang tak bisa dibiarkan kalah. Sorakan mungkin berpihak pada Musayev, tapi Orolbay punya sesuatu yang tak dimiliki semua petarung, ketidakpedulian terhadap sorotan. Jika Musayev ingin menciptakan malam sempurna di rumah sendiri, dia harus melewati api Orolbay. Jika tidak, maka malam itu bisa berubah menjadi duka nasional. Di dunia MMA, kadang pertarungan terbesar bukan tentang siapa lawanmu, tapi siapa dirimu di saat tertekan. Nazim Sadikov, petarung berdarah Azerbaijan yang mulai mencuri perhatian lewat kombinasi agresi dan disiplin striking, kini berdiri di ujung tombak kariernya. Satu kemenangan lagi bisa membawanya ke papan tengah lightweight, tapi kekalahan bisa menghapus semua yang telah dibangun. Di seberangnya, Nicolas Motta, petarung keras asal Brasil, adalah simbol petarung yang belum menyerah pada kenyataan keras UFC. Setelah naik turun, Motta datang dengan satu misi, membungkam talenta muda dan menciptakan kembali identitasnya. Pertarungan ini bukan headline, tapi justru itulah letak bahayanya. Karena dua petarung ini tahu, kesempatan tidak akan datang dua kali. Sadikov ingin bersinar di rumah sendiri. Motta ingin mencuri sorotan itu dan membawanya pulang. Hasilnya, sebuah pertarungan dengan ritme cepat, taktik liar, dan mungkin salah satu comeback terbaik yang tak pernah kita duga. Di laga pembuka malam utama, perhatian akan tertuju pada dua petarung yang belum menjadi bintang, namun punya semua bahan untuk meledak. Muhammad Naimov, sang elang Tajikistan, telah menunjukkan kilatan kemampuan dalam beberapa pertarungan terakhir. Ia bertarung seolah waktu adalah musuhnya. Selalu maju, selalu menekan, seolah lawan tak diberi waktu untuk berpikir. Bogdan Gret, petarung asal Eropa Tengah, adalah lawan yang tenang namun berbahaya. Gaya counternya dingin, hampir seperti mesin. Ia bukan pencari konflik, tapi pemburu momen. Dan itulah bahayanya, ia menunggu sampai lawan cukup terbuka, lalu menghukum dengan kejam. Pertarungan ini bisa jadi pembuka yang mencuri perhatian. Keduanya muda, lapar, dan punya misi membentuk identitas mereka di UFC. Naimov akan mencoba membakar ritme, tapi Grat akan menunggu. Dan jika ia berhasil memancing, satu pukulan bisa jadi akhir. Bagi keduanya, kemenangan di Baku adalah tiket menuju panggung yang lebih besar. UFC Baku bukan sekadar malam pertarungan. Ini adalah malam di mana sejarah ditulis dalam darah, keringat, dan ketakutan. Di antara sorotan lampu dan teriakan penonton, hanya ada satu hal yang nyata, keberanian. Beberapa akan menang dan naik menuju ketenaran, yang lain akan jatuh dan harus membangun ulang dari reruntuhan. Tapi satu hal pasti, semua yang naik ke oktagon malam itu akan meninggalkan sebagian jiwanya di sana. Karena di UFC, tidak ada yang pulang tanpa luka. Hanya mereka yang mampu menanggungnya yang layak disebut pejuang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.